Ya Allah Bu, alhamdulillah aku lulus Bu, alhamdulillah. Ibu lihat, Ibu lihat. Ya harus lulus lah Dona. Kalau nggak sampai lulus, emang nggak malu apa orang tua, hah? Dona mau lanjut kuliah ya Bu? Apa? Kuliah? Emangnya kamu pikir biaya kuliah itu nggak mahal, hah? Adikmu itu masih sekolah, masih butuh biaya. Kalau sampai adik kamu itu putus sekolah di tengah jalan, bagaimana coba? Uang habis buat bayar kuliah kamu. Lebih baik kamu kerja deh, Santi. Kamu kerja! Atau kalau enggak, kamu kawinin aja. Hah? Gimana? Bu, tapi temen Dona pada kuliah semua Bu. Alah, berisik banget sih kamu. Hai sayang. Ibu, coba lihat. Semuanya pinter banget nih. Iya dong. Dapat ranking 1. Nanti kalau aku kuliah ya. Ya tenang aja. Nanti kalau kamu kuliah, ibu bakalan bayarin semuanya dimanapun kamu kuliah. Bener? Yes, sayang ibu. Bu, kenapa dia boleh kuliah sedangkan Dona nggak boleh kuliah Bu? Kenapa? Dona, beda ya kamu sama adik kamu. Berisik kamu, sana masuk. Tahu kan aku lebih pintar. Artinya gini, artinya ketika Dona ngajuin untuk kuliah, dana ada untuk kuliah sebenarnya? Ada. Ada. Ada, tapi tetap memang selalu ada yang ditambah. Oke. Pak Ustadz, kalau kondisi seperti ini Pak Ustadz, ayahandanya tidak tahu mengenai hal ini. Jika misalnya mungkin seorang anak memutuskan untuk melaporkan ini ke ayahandanya, boleh nggak Pak Ustadz? Harus, saya kira anak harus melaporkan kepada orang tua laki-laki ya. Karena apa? Karena pelindung keluarga itu ayah. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, maksudnya di sini bukan lalu kemudian tidak ada persamaan antara perempuan dan laki-laki, tapi bagaimana laki-laki sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang melindungi terhadap keluarga itu wajib dilapori, wajib tahu terhadap semua perkembangan keluarga. Saya kira apa yang dialami oleh keluarga Dona itu adalah sebuah keluarga di mana seorang ayah ya tidak terlalu peduli terhadap perkembangan anak, dan hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi saya kira sama lah itu antara anak yang nomor 1 atau anak yang nomor 2 atau anak yang nomor 3, kecuali misalnya memang keluarga itu tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi. Komunikasi harus dijalin terus-menerus dengan ibu dan bapak, termasuk dengan adik. Saya kira itu belum terlambat untuk dibangun. Karena apa? Kita selalu diminta oleh Allah untuk berdoa, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Jadi wahai Tuhanku, maafkanlah kami atas dosa-dosa kami, ya. Tapi juga maafkanlah kedua orang tua kami, dan berilah rahmat kedua orang tua itu sebagaimana kedua orang tua kami itu membina dan merahmati, menyayangi kami ketika waktu kecil. Itu saya kira doa ma'thur. Doa ma'thur itu artinya doa yang memang diajarkan oleh Allah SWT. Jadi apapun yang dirasakan secara subjektivitas oleh Mbak Dona ya tentang perasaan ketidakadilan itu diungkap pelan-pelan, diurai pelan-pelan, sehingga dengan demikian keluarga itu nanti secara terbuka bisa berjalan baik dan normal. Yang jadi masalah lagi adalah Mbak Dona katanya sudah sempat sampai benci sama ibu ya, begitu? Benci, kecewa. Lebih tepatnya kecewa. Nah setelah tadi itu kuliah nggak diizinkan untuk berangkat kuliah, lalu apa yang Dona lakukan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari? Akhirnya saya merantau ke Jakarta. Bekerja atau bagaimana? Bekerja. Boleh tahu kerja sambil sebagai kuliah sendiri akhirnya kuliah sendiri. Syukur alhamdulillah. Terus kemudian bekerjanya di bidang apa? Saya SPG. SPG. Oke. Sambil kuliah sambil kerja jadi SPG. Nah tahun ke depan adik saya nyusul kuliah di Jakarta. Sempat ketemu. Nah sambil ketemu ya sempat ketemu ngobrol juga. Cuman ada yang nggak banyak cerita. Ya kan. Setelah dia lulus kuliah kan ayah datang tuh wisuda adek. Semua datang, keluarga pada datang. Di situ ada tante saya.
Nah, tante saya cerita ke saya, kamu suka dapat duit nggak kiriman dari ayah, katanya gitu kan. Emang ayah kirim duit tante, kata aku gitu kan. Kirim ke adekmu katanya. Oh, tapi ada nggak pernah kasih ke aku, gituin kan. Nggak pernah satu kali pun nggak pernah. Oh, kata tante, berarti duit itu dimakan sama adekmu sendiri, kata dia gitu. Emang ayah kirim berapa? Ya setengah buat kamu, setengah buat adek, kata tante. Oh ya sudahlah tante, kata aku kan orang udah selesai juga deh kuliahnya, aku gitu. Aku juga udah kerja, ya udahlah nggak apa-apa, aku bilang gitu. Ya sudah, akhirnya dari situ aku udah tahu semuanya. Ini apa yang dirasakan oleh Mbak Dona, entah benar atau tidak, karena Mbak Dona tidak bertanya langsung. Cuma menurut informasi dari tantenya bahwa ayahnya memang setiap bulan memberikan uang nih Pak Ustadz, tapi nggak sampai ke Dona. Ya, jadi orang tuanya terlalu sentral percaya kepada adik ya, dan tidak mengirim langsung kepada Mbak Dona secara langsung. Padahal sebenarnya kalau dikirim masing-masing juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi itulah yang terjadi ya. Nah, saya kira dengan kepandaiannya si adik merayu, sehingga kemudian dianggap semuanya uang-uang lancar saja terdistribusi dari adik kepada Mbak Dona, kira-kira seperti itu. Cuma satu hal yang menurut saya menarik dari cerita Mbak Dona ini adalah bahwa dari kejadian-kejadian di mana Mbak Dona merasa diperlakukan tidak adil, yang menarik adalah bahwa kemudian Mbak Dona ini tercipta satu jiwa yang mandiri. Itu satu hikmah yang luar biasa Mbak Dona. Jadi satu jiwa yang mandiri, yang Mbak Dona bisa hidup sendiri, mencari ekonomi sendiri, dan bahkan bisa kuliah dengan biaya sendiri. Dengan biaya sendiri, dan itu luar biasa. Itu saya kira yang mesti disyukuri oleh Mbak Dona, sebuah peristiwa yang sebenarnya yang menyakitkan hati Mbak Dona, tetapi kemudian ada hikmah Allah memberikan kepada Mbak Dona untuk bisa berjalan mandiri secara ekonomi. Itu saya kira sangat-sangat baik gitu ya. Tetapi saya kira karena ini adalah satu kondisi yang memang problem itu belum terselesaikan di dalam konteks keluarga, maka mungkin itu harus banyak dilakukan klarifikasi dan saling memaafkan itu tetap gitu ya. Terutama kepada ibu. Bagaimana Mbak Dona selalu memberikan maaf kepada ibu. Tetapi terlebih dahulu harus diklarifikasi sedemikian rupa sehingga terjadi semacam kesepahaman bersama, dan itu sangat baik sehingga tidak ada bekas luka di dalam perasaan Mbak Dona ketika menjalani kehidupan yang lebih lanjut. Itu juga sangat penting karena apa? Karena kalau misalnya nanti terjadi perpisahan selamanya, karena setiap orang dari kita itu pasti akan mengalami perpisahan selamanya, jangan sampai terjadi ada kesalahpahaman itu. Karena itu menyangkut soal hak adami kita. Hak adami dalam hidup manusia itu ada yang disebut dengan hak Allah dan ada yang disebut dengan hak adami. Hak Allah itu kalau kita mempunyai kesalahan pada Allah, kita gampang kita minta maaf. Asalkan kita minta maafnya itu dengan taubatan nasuha, maka Allah dipastikan itu akan memaafkan kita kalau kita betul-betul bertaubat. Tetapi kalau yang menyangkut hak adami gitu ya, yang menyangkut kesalahpahaman, perasaan ataupun utang piutang dan segala macam gitu ya. Contoh tadi Mbak Dona mestinya mendapatkan hak kiriman dari orang tua, dari ayah, ternyata tidak. Saya kira itu harus diklarifikasi bagaimana supaya itu selesai semua hak-hak Adam itu. Karena kalau misalnya nanti meninggal gitu ya, hak Adam ini belum selesai, justru itu menjadi masalah. Ada satu kisah dikisahkan dalam sebuah cerita hadis ya, bahwa ada seorang ketika meninggal itu dengan banyak membawa amal yang bergunung-gunung di punggungnya untuk diusung amalnya. Tapi ketika di hari mahsyar kelak gitu ya, amalnya itu habis dipotong oleh kanan kiri oleh orang-orang yang disakiti. Jadi orang yang disakiti itu oleh malaikat kan dicatat semuanya itu. Oh itu pindah ke sini, pindah ke sana, pindah ke sini, habis amalnya itu. Karena apa? Karena hak adaminya tidak diselesaikan di dunia. Nah ini harus menjadi kewaspadaan kita, baik kita dalam kita berteman, ataupun kita berkeluarga, ataupun dalam hubungan berbisnis, dengan relasi, semuanya kita
harus permaafan, penyelesaian hak dan itu. Ini juga karena baru Lebaran juga, Iya. jadi ada proses halal bihalal gitu. Penting Mbak Dona memanfaatkan momen itu untuk saling bermaaf-maafan. Dan kalau untuk kasus Mbak Dona dengan adiknya sendiri yang ngambil uangnya Mbak Dona, kalau Mbak Dona kan tadi bilang katanya udah ikhlas nih Pak Ustadz. Jika seandainya di luar sana ada kasus yang sama kurang lebih kayak Mbak Dona, tapi tidak ikhlas merelakan itu Pak Ustadz, dampaknya seperti apa yang akan menimpa seseorang yang mengambil hak orang lain Pak Ustadz? Ya itu tadi, hak adami yang tidak selesai itu akan menjadi catatan tersendiri di dalam catatan kehidupan spiritual orang tertentu. Artinya sebanyak-banyaknya dia beramal pun Nah, tetapi juga catatan yang lainnya begini Mas Farid. Kalau orang itu sudah meminta maaf gitu, sedemikian rupa, tapi kemudian dia tidak memaafkan, itu lain lagi pikirannya. Nah, karena apa? Di dalam salah satu hadis juga disebutkan bahwa seseorang yang menerima permaafan kawannya, lalu kemudian dia tidak memberikan maaf, itu artinya sombong. Dan orang sombong itu paling tidak disukai oleh Allah SWT. Perilaku sombong itu adalah perilaku setan. Setan itu salah satu perilakunya kenapa Allah tidak suka, itu adalah sombong. Dan sifat sombong itu harus betul-betul kita mohonkan kepada Allah istighfar agar di hati kita itu tersingkir. Jadi tidak selayaknya untuk tidak memaafkan bagi seorang hamba apabila kawannya itu sudah meminta maaf, agar kita tidak membawa sifat-sifat setan.